Bismillahirrahmanirrahim, kembali lagi di channel Majelis Gaul, tentunya di program baru perdana, yaitu ngobrol perkara iman bersama Majelis Gaul. Dan pada kali ini perdana banget dengan tema berhijrah. Itu bagaimana kita berhijrah awal, bagaimana caranya berhijrah di zaman sekarang yang emang dunianya udah fana, udah akhir zaman gitu. Jadi sekarang kita akan ngobrol-ngobrol ringan, ngobrol-ngobrol santai tentang persoalan hijrah bersama Mas Catur. Bagaimana kabarnya Mas Catur? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum memulai, sebelum mulai ngapain kita? Ngopi dulu. Mas. Jadi ini santai ya kita ngobrolnya ya. Baik, jadi gini Mas, beberapa pertanyaan dari saya terkait hijrah ya. Ya gitu. Bagaimana sih hijrah yang benar di akhir zaman ini untuk anak-anak muda? Kan sekarang anak-anak muda itu sudah kaku dan tentang Islam. Nah, mungkin ibadah dianggap sudah soleha banget. Tumben kok ibadah rajinnya, dulu kan nggak kayak gitu. Nah itu kan menambah seperti kok aku makin hijrah makin disepelekan atau gimana. Nah itu cara memotivasi kita untuk bertahan akan hal seperti itu tuh gimana? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah sebelum mulai saya punya punya tebak-tebakan nih. Oke. Ini kalau bisa jawab pinter. Yang dari pondok, ada yang pondok? Ada yang pondok? Oh, ada yang pondok. Oh, itu pondok-pondokan. Ini tebak-tebakannya orang pondok ini. Ini ibadah apa? Nah, ibadah apa yang dalam satu waktu hanya bisa dilakukan oleh satu orang? Kalau satu orang melakukan, seluruh kaum muslimin di dunia nggak bisa melakukan. Dalam satu waktu. Apa amalannya apa? Salah. Jadi misal ada satu orang yang mengerjakan amalan itu, satu kaum muslimin di dunia, seluruh kaum muslimin di dunia nggak bisa mengerjakan dalam waktu yang sama. Dalam satu waktu. Ayo apa? Kerjakan ya. Biasanya anak pondok biasanya tebak-tebakannya kan Islami gitu. Iya. Berdakwah kan kita bareng-bareng ya bisa. Sholat jenazah bareng-bareng ya bisa. Ini bercerita. Aduh banget. Lu enggak salah. Banget antum. Misal di rumah ini ada yang melakukan, di rumah lain bisa melakukan dalam waktu yang misalnya malam yang sama bisa. Ini di detik yang misal di satu waktu itu hanya satu orang yang bisa melakukan. Ayo. Ini tebak-tebakannya nggak bohong ini kan, kalau Rasulullah adabnya bercanda kan nggak boleh bohong ya. Nah, jujur pure. Sambil makan bakso enggak. Santai aja kita. Ayo apa? Kalau nyerah gitu, angkat tangan. Kameranya di sana. Sampai katakan kamera. Ya, sebelum makan bakso jawabannya adalah mencium Hajar Aswad. Ya toh? Kalau ada satu orang yang melakukan, seluruh kaum muslimin nggak bisa, harus gantian. Gantiannya itu ya. Dalam satu waktu hanya satu orang yang bisa melakukan. Nggak bisa bareng-bareng. Harus gantian. Antri. Oke, itu intermezzo sebelum tadi jawab pertanyaan, kita makan bakso dulu. Kekenyangan nih. Bagaimana menurut Mas Catur ini terkait dengan hijrah zaman sekarang itu, bagaimanalah orang yang paling awam yang belum memahami tentang hal agama, tentang hijrah itu apa,
Terus bagaimana caranya kita untuk menemukan kawan yang mungkin membawa kita kepada ketaatan tuh bagaimana caranya, Mas? Kan kita kan kesulitan nih. Ya, jadi yang pertama, kalau zaman sekarang, kalau dulu kalau Rasulullah kan hijrahnya itu dari Mekah ke Madinah gitu kan. Nah, tapi karena sekarang itu kondisinya kita sudah mayoritas sudah Muslim gitu, maka fenomena hijrah yang kita pahami sekarang itu adalah hijrah dari yang sebelumnya belum taat, hijrah ke menjadi Muslim yang lebih taat, nah, kayak gitu. Itu adalah fakta hijrah yang kita faktai sekarang gitu. Jadi kita harus memfaktai fakta hijrah sekarang itu seperti itu. Nah, tapi yang jadi pertanyaan tuh harusnya yang pertanyaan pertama itu bukan bagaimana hijrah. Nah, itu gampang kalau bagaimana hijrah. Tapi yang harus ditemukan teman-teman yang pengen hijrah itu kenapa? Nah, harusnya itu pertanyaannya yang pertama, kenapa kok harus hijrah? Nah, itu yang lebih bukan penting. Bagaimana ya? Kalau bagaimana itu gampang itu nyarinya itu. Tapi kalau menemukan kenapa alasan kita harus hijrah, nah dari orang Muslim yang belum taat menjadi Muslim yang lebih taat, itu kenapa kok kita harus taat? Nah, itu menemukan jawaban kenapa itu lebih penting. Nah, bagaimana menemukan jawaban mengapa itu? Berangkatnya dari mana? Berangkatnya kita mikir. Jadi mikirnya itu bagaimana? Manusia, setiap manusia kalau mau mikir itu sebetulnya insya Allah dia akan dia akan menemukan jati dirinya. Nah, jati dirinya setiap orang itu apa gitu? Apakah dia itu manusia yang bisa congkak, sombong gitu, nah, atau dia itu hanya dia itu hanya kecil saja. Nah, kalau kita mau mikir, nah orang manusia kalau mau mikir, apalagi seorang Muslim, harusnya mengawali hidupnya itu dengan mikir. Mikir apa? Ya, mikir yang bisa dilihat, karena sesuatu yang bisa dipikirkan itu sesuatu yang bisa dijangkau oleh indera mata, indera penglihatan. Bisa mata, bisa telinga. Itu yang bisa dipikirkan. Coba, apa yang bisa kita lihat? Ayo, apa yang bisa kita lihat? Manusia bisa dilihat, bisa. Ini berarti manusia ya. Manusia bisa dilihat semua ya. Takutnya ada yang bukan manusia, takut saya. Ya. Terus apalagi yang bisa dilihat? Ya, benda-benda. Benda-benda, pohonan, tanaman, hewan. Ya, alam semesta lah. Nah, alam semesta. Yang pertama adalah manusia. Yang kedua, apa yang bisa dilihat? Alam semesta. Dan yang ketiga adalah dari kecil ke besar. Apa itu? Kehidupan. Dari yang mulai ada terus mati. Nah, itu kan proses kehidupan. Jadi sesuatu yang bisa diindra itu kalau kita simpulkan itu mencakup tiga, manusia, alam semesta, kehidupan. Itu yang bisa dipikirkan. Dan coba pikirkan tiga hal ini, apa yang pasti benar. Nah, dari ketiga hal ini, kalau kita kehidupan. Iya, maksudnya dari manusia, alam semesta, dan kehidupan ini, ketiganya ini kalau disimpulkan itu apa yang pasti benar, yang yang menjadi sifat ketiganya. Nah, yang menjadi sifat ketiganya, yakni ketiganya itu pasti lemah, pasti terbatas, pasti tergantung. Lemah, terbatas, tergantung. Tiga macam. Iya, lemah, terbatas, tergantung. Coba lihat, manusia itu lemah apa enggak? Banget. Ya. Lemah. Coba antum ngangkat motor ini, gak bakal iso.
Limbat bisa pakai alat. Pasti terbatas gitu, terbatas, lemah. Coba Limbat suruh lihat dahinya sendiri tanpa alat. Ayo, ayo, antum bisa lihat dahinya sendiri tanpa alat? Nggak bisa, harus pakai alat. Berarti tergantung, pasti tergantung. Nah itu manusia. Coba apa alam semesta, bumi misalkan, bumi itu tergantung. Nggak bisa alam semesta itu sendirian. Misal tumbuhan, dia suruh tumbuh sendiri tanpa air, tanpa sinar matahari, bisa? Nggak bisa. Berarti tumbuhan, makhluk hidup itu, hewan butuh makan. Maka alam semesta ini lemah, terbatas, tergantung. Juga kehidupan itu nggak ada yang selama-lamanya. Ada yang apa namanya, hidup kekal abadi. Manusia yang hidup kekal abadi nggak ada. Pasti mati. Kehidupan itu pasti berakhir. Maka kehidupan itu juga terbatas, nggak ada yang kekal gitu. Nah maka sesuatu yang terbatas, tergantung dan lemah tadi, nggak mungkin dia ada dengan sendirinya. Dia pasti ada yang mengadakan gitu. Dia pasti ada yang mengadakan. Nah yang mengadakan ini disebut apa? Nah dalam Islam itulah yang kita kenal dengan Tuhan kita, Allah gitu. Maka kita meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada, dan Allah sudah mengabarkan kepada kita lewat kitab Al-Quran itu bahwa kehidupan itu nggak cuma di sini, nggak cuma di dunia, tapi juga ada kehidupan selanjutnya. Iya, ada kehidupan selanjutnya yang itu berkorelasi. Kalau kita berhasil di sini, nah, maksudnya kita menjalankan sesuai misi Tuhan yang menciptakan kita, maka nanti insya Allah di akhirat itu akan bahagia. Ada feedbacknya lah. Iya, ada korelasinya. Nah, sebaliknya kalau kita gagal di sini, maka di akhirat juga. Maka hijrah itu kenapa kok harus hijrah? Kenapa kok harus taat? Taat dalam arti itu adalah kalau taat kan atau takwa itu kan kalau para ulama mendefinisikan sebagai menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah gitu kan. Nah maka kenapa kok harus itu ya? Karena agar kita itu bisa bahagia, insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Nah itu kenapa kok harus hijrah. Itu yang pertama. Itu Mas Raffi. Itu ya Masya Allah. Jadi banget, kenapa kok harus hijrah? Insya Allah begitulah sedikit rinciannya. Nanti bisa. Berarti karena emang apa ya? Kita nih makhluk Allah yang terbatas, tergantung dan lemah ya. Kan? Tapi di sisi lain kita harus apa ya, niatlah untuk menjadi baik untuk mendapatkan feedback di kehidupan berikutnya. Kalau kita masih mengimani bahwa setelah kehidupan dunia ini ada hari pembalasan, maka nggak ada pilihan lain selain apa? Ketaatan. Mendekatkan diri. Karena itu sebuah pertolongan yang untuk nanti ya. Karena kalau kita udah menjauh, kan gak ada yang nolongin kita kan selain apa, syafaat Rasulullah. Masya Allah banget. Oke. Gitu. Terus di zaman akhir ini kan ya, maksudnya tahu sendiri kan dari medsos, itu dari tempat-tempat yang mungkin hiburan banyak. Nah mereka itu kenapa sih kok bisa nyemplung ke situ gitu loh? Padahal kita nih apa ya, kita nih udah keluar-keluar, maksudnya udah bikin program ini, tapi mereka kenapa kok tidak tertarik? Nah bagaimana caranya kita ini sebagai apa ya, orang yang memahami sedikit tentang hal agama untuk merangkul mereka tuh seperti apa gitu. Ya jadi memang itu sudah Allah prediksi itu dalam Al-Quran bahwa segala perhiasan dunia kayak tadi ya, kalau dalam Al-Quran itu mungkin bisa dibuka, ada Al-Quran di HP. Bisa dibuka. Nah ini karena saya bukan ustadz gitu. Harus lupa. Nah itu ada di dalam surat Ali Imran kalau enggak. Ayat berapa ini? 14. Nah, Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi. Nah, nanti ditampilkan yo editor ya. Editor. Zuyyina linnasi hubus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddati. Aduh. Yang
Zuyyina linnasi hubus sahwati, dan dijadikan manusia itu kecenderungan. Nah, cenderung pada apa? Zuyyina linnasi hubus sahwati minan nisa, kepada nisa apa Pak? Perempuan. Nah, maka seneng nggak sama perempuan? Iya. Kalau nggak salah itu anu kelainan ya. Jadi memang salah satu kesenangan di dunia yang Allah jadikan kesenangan di dunia itu adalah yakni nisa, perempuan atau istri-istri, wal banin, dan anak-anak, wal konatiril mukongtoroti, yakni harta yang banyak. Nah, ini yang paling banyak menjerat anak-anak muda gitu, atau kebanyakan orang lah terlena dengan harta. Kesimpulannya seperti cinta lah ya Mas. Ya, cinta harta. Jadi mereka ya rela melakukan apa saja demi dapat harta gitu. Minad dahabi wal fidati, berupa emas dan perak. Wal khayli musawamati, dan kuda pilihan. Nah, kalau sekarang ya mobil. Apa mobil yang viral apa? Mobil yang viral. Nah, Rubicon. Nah, nah itu adalah apa? Dijadikan kesenangan. Maka orang-orang itu ya pamer kekayaan mereka ya karena bagi mereka itu kesenangan dunia. Nanti dijelaskan sama Allah. Wal an'ami, dan binatang ternak, hewan ternak. Wal khars, dan sawah ladang, banyak yang punya ladang banyak, ya berhektar-hektar, tambang dan sebagainya. Tapi apa teks selanjutnya? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Nah, Allah menggarisbawahi bahwa itu adalah kesenangan hidup, hiburan. Ya, kesenangan hidup, bukan sumber kebahagiaan. Dan ini nanti berkorelasi. Maka kalau dapat ini, itu jangan anu dulu. Saya ini kayaknya orang beriman ini. Enggak, saya ini orang beriman, saya ditolong Allah, buktinya semua saya dapatkan gitu kan. Padahal kesehariannya dia banyak maksiat gitu, nggak mau, misalkan perempuan nggak mau nutup aurat ya tadi, misalkan ke tempat hiburan, ke tempat hiburan, lebih milih konser gitu. Tapi kehidupannya selalu tercukupi gitu dengan kesenangan dunia itu. Nah, tapi kalau terjadi hal yang demikian, maka jangan senang dulu. Bisa jadi itu adalah istidraj. Iya, istidraj, dan itu sudah Allah ingatkan juga itu dalam Al-Qur'an, surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Nah, jadi kalau mereka melupakan peringatan Allah, apa itu peringatan Allah? Peringatan Allah itu ya perintah Allah, larangan Allah, aturan-aturan Allah. Kok kita lupakan, kok kita cuekkan, kok kita biarkan, kita malah gemar maksiat, melanggar larangan Allah, perintahnya nggak pernah dituruti. Apa kata Allah tadi? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', bahwa kami pun membukakan semua pintu kesenangan. Nah, ini melupakan peringatan Allah, malah dibukakan pintu kesenangan. Maka kesenangan dunia itu yang tadi banyak itu, nisa, anak dan sebagainya, harta, kendaraan, itu bukan ukuran bukan ukuran kebahagiaan di dunia. Iya, bukan ukuran kebahagiaan. Nah, malah itu adalah tadi istidraj. Karena apa? Ayat selanjutnya, hatta idza farihu bima utu akhadnahum bagatatan fa idahum mublisun. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, yakni kesenangan dunia tadi, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Di akhirat mereka disiksa gitu.
Meskipun di dunia mereka bergelimang harta gitu, Happy. iya, belum tentu itu adalah kebahagiaan hakiki gitu. Maka apa namanya, fenomena banyaknya orang yang masih eh, bergelut di kemaksiatan tadi, pergi ke dunia hiburan, Ya. terus mereka kok fan-fan aja gitu. Malah tambah Iya, kaya, tambah tambah. enak, tambah Nah, happy. itu bukan ukuran kebahagiaan. Itu bukan ukuran kebahagiaan yang hakiki. Dan kebahagiaan yang hakiki itu apa? Nanti adalah kebahagiaan ketika nanti setelah kehidupan dunia. Karena itu yang hidup nggak ada batasnya. Selama-lamanya, Iya, selama kekal abadi. kekal abadi. Maka percuma kalau kita punya yang semua tadi, tetapi tidak bertakwa kepada, enggak taat kepada Allah. Boleh. Tidak Apakah semakin dekat, ya? iya? Apakah boleh kaya? Boleh. Tapi kekayaannya harus diarahkan kepada ketaatan. Apakah boleh enggak boleh punya anak? Boleh. Malah Rasulullah menganjurkan banyak anak, tapi diarahkan kepada ketaatan. Apakah enggak boleh punya sawah ladang? Boleh. Tapi semuanya harus diarahkan kepada ketaatan. Nah, tapi kok kalau semua itu didapatkan tetapi kok malah jauh dari Allah, maka itu hati-hati, itu bukan kebahagiaan hakiki gitu. Maka kalau pengen kebahagiaan hakiki, wes ayo taat-taat gitu Ahi. Masya Allah, tabarakallah. Apa? Berarti emang apa dunia ini penuh-penuh dengan tipuan nih, Mas? Iya, betul sekali. Ditidur dan segala macam yang membuat kita akan lupa akhirat gitu. Kita dikasih sedikit rezeki aja gara-gara kita mungkin sholat, tapi di belakang itu kan mungkin nggak tahu kalau kita mendengarkan aib atau salah bicara kepada orang lain sampai menyakiti diri mereka kan, kita kan nggak tahu. Berarti itu kemungkinan ya salah satunya istidraj itu ya, Mas. Bisa jadi. Oke. Gak usah khawatir dengan rezeki. Nanti kalah sama cicak. Oh, cicak itu anu itu apa? Konaah itu. Cicak itu kan, coba lagunya gimana? Cicak di dinding, diam merayap. Makanannya cicak apa? Nyamuk, laron gitu. Terbang semua itu padahal. Cicaknya padahal di dinding tuh. Padahal cicaknya di dinding gitu. Kok bisa? Kalau dia cicak ini mau protes, harusnya dia, wah aku tak terbang meloncat gitu. Coba apa yang terjadi kalau dia meloncat? Dia ingkar dari aturan Allah itu. Dia mau melanggar aturan Allah dia. Kalau dia meloncat, dia punya batasan. Kalau dia meloncat apa? Jatuh gitu. Menyonyet. Jatuh gitu. Ya, malah jatuh. Tapi kalau dia taat gitu, wes gak apa-apa wes neng dinding. Apa lagu selanjutnya? Datang seekor nyamuk. Dikasih malah. Iya, dikasih gitu nikmatnya, dikasih. Jangan khawatir, ketaatan itu insya Allah nggak mengurangi jatah rezeki kita. Rezeki kita itu sudah diatur, sudah tertakar gitu. Nggak usah khawatir, oh nengko aku hijrah mangan opo. Kok aku hijrah gitu ya, kita mikirnya. Nggak usah mikir itu, wes. Insya mungkin Allah dari yang apa, dari bisnis yang mungkin eman nih udah punya pemasukan banyak, tapi ada orang yang membutuhkan, mungkin eman nih kita untuk karena itu mungkin belajar untuk lebih berbagi, karena itu bukan hartanya kita ya, punya hartanya. Nanti kita bahas lebih jauh itu lebih terkait jauh. rezeki kapan-kapan ya. Masya Allah. Biar ada episode selanjutnya. Iya, episode selanjutnya. Baik, mungkin ini terakhir ya, karena terakhir apa enggak? Saya jam sama. Terus sih, Mas. Wow. Lanjut ya. Terus ya. Iya, Oke. boleh. Baik, ini terkait dengan sahabat lah. Ya, sahabat nih. Mungkin teman-teman majelis gaul dimanapun berada, mungkin punya sahabat yang mungkin dari kecil, yang mungkin sahabat kecil sampai dewasa lah. Nah, ada nih salah satu waktu sahabatnya ini nih terkena kenikmatan dunia yang sensitif ya, tahu lah, percintaan. Nah, dari situlah ya, mungkin suka ke hawat atau sebaliknya suka ke Nah, pada suatu waktu nih kejeblosan nih, terjatuh ke dalam dunia yang masalah seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita untuk menariknya beliau kembali supaya sudah kayak saudara seperti saudara sendiri, tapi
kita mau nariknya tuh sayang, takut beliaunya ngambek atau apa, malah kita nggak temanin. Nah itu bagaimana caranya kita untuk menariknya kembali supaya berjalan kepada ketaatan kembali. Nah itu kan banyak mas, itu mungkin apa ya, konfliknya ya sampai ke keluarga bisa, sampai ke pertemanan bisa, ke bahkan sampai memfitnah-fitnah lah. Nah itu kan naudzubillah min dzalik. Jadi bagaimana caranya kita untuk menarik teman kembali, sahabat anil jannah itu. Ya, jadi kalau hijrah itu konteksnya bisa kita sendiri yang hijrah atau kita ngajak teman kita. Nah kalau kita diri kita sendiri yang hijrah, ya mulainya tadi kita mulai dari kesadaran diri kita. Kita mikir lah, ngapain sih kita di dunia itu, ngapain kita mau kemana? Iya, setelah mati itu mau kemana gitu, itu harus nemu jawabannya itu. Nah maka dari situ insya Allah gampang. Kalau sudah menemukan jawaban itu insya Allah gampang. Yakni apa? Ya proses selanjutnya ya. Jadi dalam proses hijrah itu ya yang pertama jelas niat ya. Jelas niat bahwa kita niat itu ya semata karena Allah gitu. Ya kalau iya, innamal a'malu binniyat, sesuatu niat. Kalau kita hijrahnya itu iku cewek yang tak incer itu kok hijrah itu ya. Aku ikut hijrah ini harus ini. Hijrah karena percintaan, Pak, itu bahaya. Ya, kalau hijrahnya karena perasaan atau karena itu nggak akan bertahan lama atau bisa gampang ambiar. Nah, biar gampang ambiar. Sobat ambiar. Nanti kalau karena didasarkan pada perasaan, maka yang lebih kokoh hijrah itu adalah karena yaitu tadi proses berpikir, pemahaman dia bahwa sebagai muslim itu ya harus benar-benar menjadi muslim yang taat, yang baik. Yang pertama harus niat karena Allah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ngaji. Nah, yang kedua adalah cuma itu ya. Iya, yang kedua adalah ngaji. Yakni apa? Menambah ilmu. Apa sih yang harus saya taati? Apa sih yang harus saya jauhi? Gitu. Yang kedua adalah ngaji. Biar apa? Agar hijrahnya kita itu on the track. Oh, saya niat hijrah. Iya. Saya niat hijrah, oke. Tapi gimana ya? Saya ini boleh enggak ya? Nah, ini harus tahu. Kalau pengen tahu gimana? Yo ngaji. Cari ilmunya. Nah, itu penting. Oh, insya Allah banyak. Kalau bingung, gabung majelis gaul. Langsung. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah cari circle yang sevisi. Cari circle yang sama, yang sama-sama pengen menuju ketaatan. Itu penting juga. Agar apa? Agar ada yang mengingatkan. Nah, ini nyambung dengan yang tadi ditanyakan bahwa gimana caranya narik kembali teman yang tadi terjerumus pada maksiat gitu misalkan. Cintaan. Nah, sebagai apa? Bener mana eksperimen. Nah, di situ kan ada ayatnya tuh. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, kepada jalan hijrah, kepada jalan Islam bil hikmah gitu, dengan hikmah, wal mau'idotil hasanah, dan pelajaran yang baik. Maka kita apakah harus pacaran haram gitu, ngerokok itu mah jadi loh Mas. Ini loh. Itu malah wis rasa koncoan rasa BA aku gitu aja. Itu malah nggak berhasil. Iya, bisa jadi tuh dakwanya gagal. Maka harus cari uslub cara yang lebih halus. Nah, itu bagaimana ya? Nah, yang pertama adalah ajak ke majelis ilmu gitu. Nah, kalau sebelum melanjutkan, kan kalau kita mengajak pasti ada alasannya, entah itu alasan tapi tidak terfokus kepada pacar, tidak terfokus pada pasangan. Contohnya mungkin berbohonglah sedikit, mungkin oh mohon maaf
teman gitu, hari ini saya ada kegiatan agenda sama keluarga apa segala macam, tapi ternyata sama pasangannya. Nah itu gimana caranya kita untuk terus mengajak gitu Mas? Ya, jadi itu kembali pada yang ngajak sebetulnya. Jadi kalau kita sebagai orang yang ngajak tadi itu harus memahami orang yang diajak, bahwa kita yang mengajak ini adalah kita punya misi gitu. Kita punya misi bahwa kita ini sedang berkontribusi pada dakwah Islam gitu, menyelamatkan teman kita tadi, pengen ngajak hijrah teman kita. Nah, ini tuh harus kita pahami bahwa orang yang ngajak kepada Islam itu pahalanya luar biasa itu. Jadi kalau kita ngajak orang, misalnya teman kita nggak sholat gitu, terus kita ayo sholat, oh dia gelem sholat, maka dia sholat gara-gara ajakan kita itu, dia dapat pahala, dan pahalanya mengalir kepada yang ngajak. Oh luar biasa. Wah, ternyata pahala sesimpel itu ya Mas. Ya. Dan segampang itu. Begitu juga apapun yang kalau belum mau nggak apa-apa, ajak terus. Nah, yang penting kita jangan bosan. Iya, jangan terus, jangan bosan, jangan berputus asa gitu. Coba terus ikhtiar gitu dengan ya diajak masuk Islam. Ya dia mau alafkan. Bukan diajak sholat. Izin dulu. Diajak masuk Islam dulu gitu. Pertanyaannya Aldin ternyata lebih gokil ya. Nah, jadi kalau kita paham bahwa pahala dakwah itu adalah pahala yang luar biasa, pahala yang besar, maka hambatan apapun, halangan apapun, kita dicap radikul kayak nah insya Allah kita tidak berkecil hati gitu. Maka so alim, so agami, so soleh, so apa ya itu cuek aja gitu. Kita nggak usah mikirin pandangan orang lain ke kita. Yang penting kita on the track gitu, ajak orang kepada Islam, ajak tobat, ya tadi ajak ke kajian itu. Kalau nggak mau ajak lagi, nggak mau ajak lagi. Pokoknya jangan sampai terhenti. Iya, nah insya Allah orang yang terus diajak itu ini ngajak. Ya, kan? Ada momen-momennya. Berarti ada satu waktu kita langsung klik berhasil ya Mas. Nah bisa jadi seperti itu, atau sampai dia benar-benar ya bosan ya. Kalau diajak terus kayak gelem bosan. Karena hidayah itu ada 3 ya. Hidayah itu ada 3 hidayah: kholqiyah, hidayah irsyad wal bayan, dan hidayah taufik. Nah kalau hidayah kholqiyah dan hidayah irsyad wal bayan itu ada bisa kita usahakan gitu. Hidayah kholqiyah itu sudah kita punya, yakni akal kita untuk memahami. Hidayah yang kedua, hidayah irsyad wal bayan, ada petunjuk, sudah diturunkan Rasul, diutus Rasul, sudah dibekali kitab Al-Quran. Kita mikirkan ajakan Rasul, kita mikirkan syariat-syariat dalam kitab itu. Kalau kita mau memikirkan, insya Allah kita diberikan Allah hidayah taufik. Hidayah taufik itu hak prerogatif Allah. Insya Allah itu kita dapatkan gitu. Kalau kita mau mengejar hidayah yang kedua tadi, hidayah kayak kita kalau mencari rumah gitulah, rumah teman gitu. Nah kita kan pakai map. Nah kalau kita nggak kita lihat tapi kita nggak mau jalan gitu, nggak bakal nyampe gitu kan. Berdiam diri nggak bakal nyampe. Nggak bakal nyampe. Kalau kita jalan, oh ini kok sama ini, wah nanti ditunjukkan jalan-jalan tujuan. Iya gitu, jalan, oh ini persis, oh ya Rono. Nah gitu, itu nanti akan dapat hidayah taufik. Namanya hidayah itu taufik yang itu dari Allah. Nah itu, jadi insya Allah kalau kita mau ngajak ya, kalau tadi yang teman kita ajak tadi mau mikir ajakan kita, seruan kita, insya Allah ya semoga saja diberikan hidayah taufik dari Allah. Diberi kemudahan. Iya, diberi kemudahan. Ya gitu. Jadi jangan putus asa untuk mengajak intinya.
Oh, kayaknya ini sudah gerimis ya. Mungkin next episode ya, mungkin siap, siap. karena ini saya kita nih Nyeruput dulu, nyeruput. oh iya betul. Salah, sebelum kehujanan. Baik Mas, mungkin kita lanjutkan di next episode Siap, karena ini ada banyak beberapa pertanyaan yang saya sendiri akan tanyakan, akan kita obrolkan, tapi dengan keadaan yang mungkin hujan ya teman-teman. Jadi diputuskan untuk mengakhiri dan nyambung episode selanjutnya. Gitu. Kalau Sohiban Nafian. Kalau anak saya tak ajarin lagunya Ustadz Pago itu. Oh iya, tak tutup ya. Siap, siap. Baik teman-teman Majelis Gaul, terima kasih telah menonton video episode perdana ngobrol perkara iman dan Islam bareng Majelis Gaul yang akan tayang setiap malam minggu mungkin jam 6 gitu ya. Entah itu live streaming atau di-upload di channel YouTube-nya kami. Jadi stay aja terus di program terbaru Ngopi ini karena mungkin di sisi lain kayak ngafe itu kan sudah mungkin sudah yang berilmu yang ustad-ustad fenomenalnya. Kalau sekarang kan ini ngopi Saring-saring ya. Saring-saring dasar Islam. Jadi permasalahan di kehidupan seperti percintaan, pertemanan, circle, keluarga, kehidupan lah gitu. Yang dasar-dasarnya kita akan bahas di sini, kita akan kulik-kulik dan kita akan menemukan solusi yang tepat untuk teman-teman semua. Mungkin teman-teman ada yang mau bergabung, klik link di deskripsi nomornya admin dan bisa langsung datang ke Basecamp setiap hari Sabtu jam 6 gitu. Jadi mungkin bisa sholat maghrib berjamaah dan kita langsung eksekusi untuk berdiskusi lebih lanjut tentang permasalahan di duniawi tentang Islam gitu. Baik teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Majelis Gaul dan sampai jumpa di next episode malam minggu setiap malam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutupan khatul majelis ya Mas. Dari subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat sampai jumpa di malam minggu berikutnya episode ngobrol perkara iman dan Islam bareng Majelis Gaul.